Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari gugus depan 03061 03062 Segaskot Aswa Wahmat Aji Kencana, Pakalan SMP Negeri 3 Balikpapan. Di sini kita akan memberitahu tentang materi yang gak asing lagi nih di kepramukaan. Kami akan memberikan materi tentang kompas dan peta lapangan. Apa teman-teman udah tahu tentang kompas dan peta lapangan? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Sejak zaman dahulu, manusia sudah belajar untuk menentukan arah mata angin dalam melakukan perjalanan dengan berbagai bantuan alam. Contohnya, seorang pelaut yang harus menentukan arah kemana tujuan kapal mereka berlayar. Bantuan itu menggunakan bantuan matahari dan rasi bintang. Namun, dengan bantuan alam sering terjadi berbagai kendala, salah satunya yaitu cuaca, sehingga manusia kesulitan menentukan arah. Oleh karena itu, manusia menciptakan alat yang dapat menunjukkan arah tanpa harus bergantung dengan cuaca. Alat itu bernama kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara magnet bumi. Pada umumnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet pada utara dan selatan bumi, sehingga jarum pada kompas akan bergerak tertarik oleh magnet bumi yang berada pada bagian utara dan selatan bumi, sehingga kompas dapat menunjukkan arah utara dan arah selatan. Sebelum mengetahui tentang jenis-jenis kompas dan cara menggunakannya, yuk kita mengenal terlebih dahulu tentang arah mata angin. Arah mata angin dalam bahasa Inggris: utara north, timur laut northeast, timur east, tenggara southeast, selatan south, barat daya southwest, barat west, barat laut northwest. Dalam membaca arah mata angin telah dibuat ketetapan untuk setiap arah ditentukan oleh angka derajat seperti gambar berikut. Bagian-bagian pada kompas. Pertama, dial, yaitu permukaan tempat angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Kedua, visir, yaitu pembidik sasaran. Ketiga, kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Keempat, jarum penunjuk. Kelima, tutup dial dengan dua garis bersudut 45. Keenam, alat penggantung. Dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Cara mencari titik sasaran atau azimut dengan menggunakan kompas bidik adalah: pertama, letakkan kompas di tangan dengan posisi ibu jari digantungkan pada besi penggantung. Kedua, posisikan kompas dan kepala seperti sedang membidik dengan pistol. Ketiga, lihatlah besar sudut kompas dengan menggunakan lup atau kaca pembesar. Apakah sudah sesuai dengan titik sasaran yang dikehendaki? Keempat, kalau belum sesuai, berputarlah ke kanan atau ke kiri hingga besar sudut kompas sesuai dengan yang dikehendaki. Kelima, lihat dan perhatikan apa yang terjadi di hadapan yang membentuk garis lurus dengan garis rambut atau visir pada kompas. Nah, sekarang kita belajar tentang titik sasaran atau azimut dan sasaran balik atau back azimut ya. Manfaat dari azimut dan back azimut adalah: yang pertama, menentukan arah perjalanan kita baik di medan sebenarnya maupun di peta. Yang kedua, sebagai pengingat apakah perjalanan kita sesuai dengan rencana perjalanan yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai arah awal dan akhir perjalanan. Dan yang keempat, dengan menggunakan azimut, risiko tersesat dapat diperkecil karena saat kembali kita akan menggunakan arah yang sama dengan saat berangkat. Cara membidik sasaran dengan menggunakan kompas bidik adalah: pertama, posisikan badan menghadap pada titik sasaran. Kedua, pilihlah satu tanda yang dijadikan titik sasaran. Tidak boleh benda bergerak seperti mobil, gerobak, orang, binatang, dan sebagainya. Ketiga, posisikan kompas dan kepala seperti sedang membidik dengan pistol. Keempat,
lihatlah besarnya sudut kompas pada lup atau kaca pembesar. Kelima, lihatlah kompas bidik secara otomatis besar sudut akan bergerak sesuai dengan arah posisi kompas. Keenam, tunggu dengan tenang beberapa saat, lalu bidiklah tanda yang sudah dipilih, sehingga sudut kompas dari garis rambut atau visir membentuk garis lurus. Ketujuh, lihatlah berapa besar sudut kompas yang tetap searah dengan visir dan tanda. Kedelapan, maka itulah besar sudut kompas atau titik sasaran. Rumus yang digunakan adalah yang pertama, jika sasaran bidik kurang dari 180 derajat, maka harus ditambah dengan 180 derajat. Yang kedua, jika sasaran bidik lebih dari 180 derajat, maka harus dikurangkan dengan 180 derajat. Contohnya, jika sasaran bidik yang pertama 120 derajat, maka sasaran baliknya adalah 270 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 90 derajat. Yang kedua, 34 derajat. Maka jika sasaran baliknya adalah 34 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 214 derajat. Peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan suatu lokasi, bisa jadi area perkemahan, lokasi kegiatan, dan sebagainya. Untuk membuat peta lapangan, kita harus memperhatikan arah, jarak, dan skala. Langkah-langkah membuat peta lapangan. Pertama, mulailah dengan membuat data lapangan terlebih dahulu. Berdirilah pada pinggir area perkemahan atau lokasi, carilah titik awal atau start, lalu bidik titik sasaran 1, lalu lihat beberapa arah derajat yang tertera pada kompas. Berjalanlah menuju titik sasaran 1 dengan menghitung jaraknya. Kedua, setelah itu bidiklah ke titik sasaran 2, catat arahnya dan hitung jaraknya, begitu seterusnya sampai mengelilingi area perkemahan dan kembali lagi ke titik start. Ketiga, setelah data diperoleh, gambar semua data tersebut di atas kertas menggunakan skala yang disesuaikan dengan panjang kertas. Mengetahui arah tanpa bantuan kompas. Untuk mengetahui arah selain dengan kompas bisa kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melihat tanda-tanda alam. Yang pertama, matahari. Matahari punya siklus yang sama setiap harinya, yaitu terbit dari timur dan terbenam dari barat untuk wilayah ekuator atau khatulistiwa seperti Indonesia. Yang kedua, lumut. Lumut pada tumbuhan atau pohon akan terlihat lebih tebal. Pada bagian yang lebih tebal akan menunjukkan ke arah timur karena matahari pagi belum terlalu terik, sehingga lumut akan bertumbuh lebih banyak dan tebal. Yang ketiga, kuburan Islam. Kuburan Islam akan menunjukkan arah utara pada batu nisannya. Keempat, masjid. Masjid selalu menunjukkan arah kiblat atau Mekah yang mengarah ke arah barat laut untuk di Indonesia. Dan yang kelima yaitu rasi bintang. Pada malam hari dapat terlihat susunan bintang yang disebut dengan rasi bintang yang dapat menunjukkan arah, seperti rasi bintang Orion menunjukkan arah utara dan rasi bintang Palang selatan untuk arah selatan. Sekian video tentang materi kompas dan peta lapangan. Untuk teman-teman di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.